Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Pramuja dari Prodi Akidah Filsafat Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis nilai etika dan estetika karya seni lukis The Collective from Team Leader karya Gregory Raisky menurut teori Leo Tolstoy. Yang pertama itu ada deskripsi lukisan The Collective from Team Leader. Lukisan tersebut terdapat sosok wanita brigadir yang berwibawa dan tegas serta berpakaian yang sederhana namun rapi yang melambangkan kekuatan wanita Uni Soviet. Kemudian di gambar itu juga postur wanitanya tegap dan bangga serta memiliki tatapan yang tajam dan penuh tekad, serta memiliki karakteristik realisme sosialis. Kemudian komposisi dari gambar ini itu terdapat garis vertikal yang sangat kuat, sosok seorang wanita brigadir yang sangat mendominasi, dan simbolisme kepahlawanan kepekerjaan. Serta latar belakang dari gambar ini itu ialah landscape pedesaan yang tertata rapi dan idealistik, serta representasi kemajuan agrikultur. Kemudian selanjutnya konteks sejarah dan ideologis realisme sosialis. Waktu penciptaan gambar ini itu puncak kolektifnya paksa Uni Soviet awal 1930-an. Kemudian di gambar itu terdapat seorang pekerja wanita yang sederhana yang dianggap sebagai pahlawan atau kelas pekerja yang memberdayakan wanita. Selanjutnya, rasionalisme sosialis. Rasionalisme sosialis ini mencerminkan realitas ideal, masa depan optimis, dan visi inspiratif masyarakat sosialis. Serta fungsi utama dari gambar ini ialah mengedukasi dan propagandis, serta menginspirasi dedikasi, mendorong optimisme, dan membentuk kesadaran yang kolektif. Kemudian, teori seni Leo Tolstoy, etika dan estetika, mengungkap hakikat seni sejati. Menurut Tolstoy, seni sejati itu bukan tentang keindahan, melainkan tentang komunikasi perasaan yang jujur untuk mempersatukan manusia. Tolstoy menolak seni untuk seni karena menekankan kaitan intrinsik seni dengan etika moralitas, sehingga dia menolak seni untuk seni. Kemudian seni sejati. Menurut Tolstoy, seni sejati itu dimulai saat seniman menyampaikan perasaan yang dialami kepada penerima, sehingga menciptakan kekuatan emosional. Itu yang dinamakan seni sejati menurut Tolstoy. Nah, baik. Tolstoy ini membagi seni sejati itu menjadi 3 kriteria. Yang pertama itu kejujuran, di mana seniman itu harus tulus untuk merasakan emosi yang diungkapkan. Kemudian yang kedua itu kejelasan. Seni juga harus mudah dipahami oleh layaknya yang luas. Yang terakhir itu ketertularan. Kemampuan seni untuk menularkan perasaan seniman kepada penerima. Selanjutnya itu analisis lukisan berdasarkan teori Tolstoy. Yang pertama itu etika dan kejelasan. Gambar ini realisme jelas dan mudah dipahami. Gaya gambar ini gayanya visual langsung tanpa abstraksi, fokus pada realitas yang dapat diakses oleh semua orang. Kemudian nilai positif dari gambar ini yaitu aksesibilitas massa, harmoni visual, dan mencapai pemahaman universal yang menyatukan emosi audiens melalui penggambaran positif. Yang ketiga itu etika dan ketertularan. Etika dan ketertularan dari gambar ini ialah komunikasi yang bisa membanggakan dedikasi dan harapan yang digunakan untuk mentransmisikan semangat kolektif dan optimis, serta mendorong persatuan dan tujuan bersama-sama. Kemudian, pesan moral dari gambar ini, lukisan ini, yaitu optimis
dan tanggung jawab, serta mengajarkan nilai-nilai positif dan mempromosikan kemajuan sosial dan kesejahteraan bersama. Tolstoy, esensi, itu merupakan ketertularan seni. Seni dimulai ketika seseorang mendeskripsikan perasaan melalui tanda-tanda eksternal. Jika ia merasakan emosi dan kesatuan dengan orang lain, maka objek tersebut bisa disebut dengan seni. Prinsip seni autentik menurut Tolstoy ini itu ada komunikasi emosi yang tulus, yang dapat mendorongkan empati dan persatuan universal. Kemudian infeksi emosional. Penonton harus bisa merasakan emosi seniman tersebut. Kemudian seniman penuh dengan kepercayaan. Esensi kejujuran dalam berekspresi ini tadi. Kemudian etika universal. Persaudaraan dan non-kekerasan sebagai inti moralitas. Seni yang diperintahkan, seperti seni yang diperintahkan negara untuk mempromosikan ideologi komunis. Kemudian seni yang diperintahkan itu juga bisa seperti emosi yang dipesan. Emosi yang dipesan menggambarkan realitas ideal, bukan realitas ketulusan. Kemudian resiko pemalsuan seni, kurangnya kepercayaan seniman pada pesan sehingga bisa membuat pemalsuan seni. Kemudian batas etika. Batas etika ini mempromosikan moralitas rezim dan bukan nilai universal. Selanjutnya itu kesimpulan. Keberhasilan estetis, fungsional, kejelasan, dan ketertularan kolektif. Seni sebagai komunikasi emosi itu mempromosikan pemahaman dan persatuan, serta daya menular adalah ukuran utama dalam keunggulan seni sejati. Kemudian ambigu di bawah kritik Tolstoy, kurangnya kejujuran yang tulus. Seni kelas atas lebih cenderung menyimpang dan munafik. Kurangnya perasaan yang tulus dari pencipta bisa merusak esensi seni tersebut. Definisi seni menurut Tolstoy ini juga terlalu sempit dan berbasis moralitas pribadinya sendiri. Kemudian seni sejati Tolstoy itu yaitu persaudaraan yang bebas dan pencerahan moral batin, mendorong persaudaraan dan harmoni antar manusia. Seni sejati Tolstoy ini juga dapat dipahami di semua lapisan masyarakat, terutama di kelas pekerja. Kemudian, seni sejati Tolstoy ini juga adalah mesin penggerak masyarakat yang bermoral. Risiko seni palsu. Produk sistem pemaksaan ideologi. Risiko seni palsu itu seni sebagai alat propaganda yang memaksakan ideologi negara. Misalnya, realisme sosialis bertentangan dengan etika universal dan kejujuran artistik. Mengidealisme realitas untuk tujuan politik, bukan pencerahan. Jadi teman-teman, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.